Mengenai pemain sama saya bilang, ya siapapun kembali, ayolah kita ini jangan asik sendiri gitu loh ya. Ketika figur-figur terbaik atau potensi terbaik yang ada di seluruh dunia mau melakukan perbaikan sepak bola Indonesia, saya terbuka gitu loh. Nah sekarang apalagi pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Ketika mereka bertiga diberikan kesempatan, ya ini sudah di proses DPR RI, pernyataan tentang mereka, dan yang menarik bahwa Ragnar ya memulai dengan assalamualaikum ya ini luar biasa, niat mereka, kesungguhan mereka, kerinduan mereka untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, bermain bersama tim nasional, ingin membawa tim nasional kita untuk terbang tinggi tentunya di Asia. Dan ini bukan sekedar kalau bisa dikatakan mereka dinaturalisasi saja begitu, tapi mereka punya garis keturunan tentunya dari orang tua, dari kakek, dari nenek. Jadi saya pikir ini wajar ya PSSI bisa naturalisasi mereka, dan semoga mereka bisa menjadi bagian terpenting dalam tim sepak bola kita dan mengangkat pamor sepak bola kita lebih baik lagi dan bisa berprestasi ya di kawasan Asia, bukan saja berbicara di ASEAN. Kemudian mereka bisa atau nggak berkumpul beberapa hari sebelum. Mereka ini kan bermainnya di Eropa, tapi ya dari segi kualitas nggak perlu diragukan. Dan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, pasti ini lawan-lawan dari Indonesia ini yang mulai khawatir. Iya dong, karena kan semakin banyak pemain berkualitas yang akan bermain bagi timnas Indonesia. Itulah yang kita inginkan, kualitas. Jadi bukan kuantitas. Nah tentu ada opsi-opsi lain bagi Sintayong seperti Marcelino yang bisa bermain di tengah juga. Tapi saya pikir dengan Justin bermain di tengah ini membuat timnas kita lebih agresif di tengah. Betul kan? Apalagi Justin ini kan pemain yang berani ya melakukan pressing, berani mengambil keputusan untuk ikut maju, berani mengambil keputusan untuk syuting dari luar kotak penalti. Nah, mentalitas seperti inilah yang harusnya juga ditunjukkan oleh pemain-pemain lain dari timnas Indonesia, khususnya mereka yang bermain di kompetisi domestik. That's why ya gak ada salahnya juga pemain-pemain diaspora Indonesia ini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi pernah juga saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, juga jangan over expect bahwa para pemain diaspora ini bisa langsung memberikan kontribusi, enggak. Maka itu saya pikir salah juga kalian jika langsung menghina atau kalian troll atau kalian menghujat pemain-pemain diaspora ini jika mereka tidak tampil baik. Ya kan, karena mereka juga perlu belajar karakter permainan dari rekan-rekan yang lain, perlu juga memahami konsep permainan dari Sintayong. Iya dong, taktik dari Sintayong ini kan beda total dengan apa yang mereka jalankan di Eropa. Apalagi Sintayong lebih sering meminta para pemain itu pressing, transisi positif. Pressing, transisi positif itu juga gak mudah bagi mereka. Fisik, anatomi body kita itu kalah sama orang Barat, orang Afrika, sama orang Amerika Latin. Murni karena fisik, dan itu udah genetik. Walaupun latihannya misalkan dari kecil disamain nih latihan ke orang-orang Amerika ke orang Afrika. Enggak, secara genetik kita butuh waktu lama untuk bisa bandingin mereka. Tapi nggak ada masalah karena orang Jepang sama Korea sudah membuktikan mereka bisa bersaing kan. Mungkin nggak di level top ya. Bahwa kalau mereka jaga fisik, mereka coba itu bisa. Tapi untuk mayoritas ya, mayoritas itu masalah genetik. Itu nggak ada yang bisa atur. Ya kayak lu kecil atau tinggi kan, mau gimana coba? Iya kan? Jadi emang ada atau hal-hal tulang lain. lu kecil, tulang kita kan rata-rata kecil. Iya. Aku apalagi? Iya, aku juga kecil. Susah gitu. Jadi ini genetik, ini nggak ada yang bisa ngatur. Jadi siapa yang nggak mau trofi? Semua orang mau trofi. Iya. Tapi kita harus realistis. Untuk mendapatkan trofi, kita harus ada dasarnya. Dasarnya ini lagi dibangun sekarang. Pondasinya lagi dibangun. Jadi bukan kita nggak mau trofi, kita masih nggak ada yang nggak mau trofi. Tapi harus realistis juga. Nggak make sense suruh menang lawan Australia dan Jepang. Jadi artinya bagi orang-orang yang terlalu memaksakan untuk harus menang lawan tim-tim yang
ranknya di atas kita, ya mungkin bisa dibilang emang targetnya kurang realistis aja ya Coach. Ya, betul. Ini kan masih lagi proses Ya, ya. ya. Tapi kemarin kejadian kita 2 kali di Irak dan di Filipina membuka mata kita semua nggak Bang ya? Sangat, karena sebelumnya kan walaupun gagal di AFF, gagal di SEA Games, kan ada pembelaan yang luar biasa dari publik. Ya. Saya nggak ngerti juga lah. Karena buat saya tuh gini loh Bang, kalau ngikuti sepak bola itu jangan pakai hati yang terlalu itu loh. Kalau cinta ya. Ya, gak usah. Nggak usah gitu. Gak usah. Ikuti bola sepengetahuan saya, kalau itu akan ini. Jadi jaga aja kewarasan kita, Iya. jaga aja objektivitas kita gitu loh. Nah kemarin walaupun dia nggak konkret, Iya. luar biasa kan pembelaannya. Hmm. Segala macam lah pembelaannya, segala macam muncul. Nah saya hanya menilai kalau memang bahwa dia kan sempat berucap juga standar kita AFC Asia, bukan AFF. Nah saya hanya tagih aja mana gitu. Iya. Dengan tambahan pemain naturalisasi, karena untuk bersaing di level yang lebih tinggi Ya. dia butuh naturalisasi. Artinya dia minta itu dipenuhi. Tapi ketika di Piala Dunia kemarin 5-1 oleh Irak, menurut saya sih 5 golnya itu nggak bisa diterima Pak. Terima. Iya. Lalu 1-1 dengan Filipina. Iya. Let's say semua publik bilang Filipina naturalisasi semua. Ya kan naturalisasi pun bukan naturalisasi yang seperti apa gitu. Iya, iya, iya. Media Vietnam sebut jumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia pecahkan rekor. Media Vietnam, Soha.vn, menyoroti pemanggilan 28 pemain timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, mereka menyebut jumlah pemain naturalisasi yang dipanggil sudah mencapai rekor. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Terdapat 10 pemain naturalisasi di dalam daftar panggil tersebut. Sejumlah nama merupakan wajah lama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Jordi Amat, Mark Klok, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh. Sementara itu, terselip 4 pemain baru yakni Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Jay Izes. Berkas naturalisasi Nathan, Ragnar, dan Tom baru saja disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 siang WIB. Mereka kini tinggal menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI dan menanti rampungnya surat perpindahan federasi. Ada kemungkinan pula Nathan, Ragnar, dan Tom belum akan tampil di laga melawan Vietnam. Namun, jauh-jauh hari, Soha sudah menyebut jumlah pemanggilan ini memecahkan rekor pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Tim Indonesia melengkapi daftar pemain untuk melawan Vietnam. Bintang naturalisasi mencapai rekor, tulis judul artikel media tersebut, dikutip pada Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Total jumlah pemain naturalisasi untuk melawan timnas Vietnam mencapai 11 orang. Sebuah rekor, imbu artikel tersebut. Media tersebut masih memasukkan Elkan Bagot ke dalam daftar pemain naturalisasi. Padahal, bek yang kini memperkuat Bristol Rovers FC itu sejatinya memiliki kewarganegaraan, bukan menjalani proses naturalisasi seperti halnya Nathan, Haye, dan Ragnar. Akan tetapi, jumlah tersebut memang lebih banyak dibandingkan ketika Piala Asia 2023. Di turnamen tersebut, di mana Indonesia juga menghadapi Vietnam, hanya ada 7 pemain naturalisasi yang dipanggil. Laga timnas Indonesia melawan timnas Vietnam akan berlangsung 2 kali pada Maret ini. Skuad Garuda akan menjamu lawannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Lalu, The Golden Stars gantian menjadi tuan rumah pada tanggal 26 Maret. Berita selanjutnya, alasan Shin Tae-yong coret Hernando Ari saat laga Indonesia vs Vietnam. Tidak ada nama kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk pertandingan timnas Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21/3. PSSI merilis 28 pemain yang dipanggil STY untuk duel Indonesia vs Vietnam. Dari 28 nama itu, 3 diantaranya berposisi kiper, Nadeo Argawinata,
Adi Satrio, dan M. Riyandi. Tidak ada nama Hernando Ari yang jadi andalan skuad Garuda di Piala Asia 2023 di Qatar lalu. Manajemen Persebaya Surabaya memberikan respons tentang cedera sang kiper, Hernando Ari. Kondisi fisik yang belum prima membuat dirinya bakal absen membela timnas Indonesia untuk sementara. Sebaiknya kondisi cedera Hernando Ari langsung ke pelatih saja, kata Sekretaris Persebaya, Ram Surahman saat dihubungi Indonesia.com, Kamis 7/3. Cedera yang dialami Hernando Ari membuatnya juga absen dalam pertandingan Borneo FC vs Persebawa di pekan ke-28 Liga 1 2023/2024. Alhasil posisi penjaga gawang diisi oleh Andika Ramadhani. Situasi ini sekaligus membuat nama Hernando menghilang dari daftar panggil timnas Indonesia kontra Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, 21 dan tanggal 23 Maret mendatang. Selain Hernando, kiper yang sedang menjalani proses naturalisasi, Maarten Paes juga tidak nampak. Nasib Paes berbeda dengan Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Meski ketiganya dalam tahap akhir proses pemberian kewarganegaraan Indonesia, namun tetap dipanggil Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu skuad Garuda akan bertandang ke Stadion Maidin, Hanoi, tanggal 26 Maret. Kemenangan wajib diraih timnas Indonesia saat menjamu Vietnam. Langkah ini diusahakan demi menjaga peluang pasukan Garuda melangkah ke babak berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen dengan koleksi 1 poin berkat imbang lawan Filipina.